Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, merdeka. Yang terhormat Bapak Insinyur Richardus Widodo, MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah patriotisme dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Sandra Ramadan, NIM 1312300-144 sebagai Ketua Kelompok 1, yakni tentang pemberantasan kemiskinan di Indonesia dengan judul Memberantas Kemiskinan di Indonesia untuk menyukseskan Indonesia Emas tahun 2045. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, pada hari ini kami sudah berada di Dinas Sosial Sidoarjo untuk melakukan sharing to share kepada bersama Bapak Kepala Dinas atau Kabid Pemberantasan Kemiskinan yang ada di Sidoarjo. Untuk selengkapnya kami minta teman-teman untuk menyaksikan secara seksama. Terima kasih. Dengan NIM 1312300-127. Effendi dengan NIM 1312300-129. Saya Rian Prawahyo di Jambangar dengan NIM 1412300-131 dari Dan Tironi di mana dengan NIM 1312300-134. Baik teman-teman, sekarang kami sudah di ruangan Pak Basori selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial. Terima kasih teman-teman mahasiswa dari Fakultas Hukum Unpad Surabaya yang telah datang ke kantor saya mengajak saya untuk berdiskusi terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim di Indonesia, khususnya di Sidoarjo. Baik Bapak, mohon izin, mungkin nanti kita awali pertanyaan demi pertanyaan. Ya. Yang pertama mungkin Saudara Sofian, silakan. Sofian. Ya. izin Bapak, untuk bantuan sosial ini apakah ada estimasi biaya per bulannya atau per tahun yang diturunkan oleh pemerintah? Oke. Terkait dengan yang kelompok ekstrim ya. Sebelum ke sana yang perlu saya sampaikan dulu, yang kelompok ekstrim itu siapa sih kan gitu. Kita mau melakukan sebuah kegiatan apapun pasti harus ada rencana yang baik, insya Allah akan menghasilkan rencana yang api, itu pasti menghasilkan rencana yang bagus saja belum tentu ada yang bagus. Itu konsepnya satu, desil 2, desil 3 sampai artinya desil 10 itu paling sejahtera, desil 1 itu paling tidak sejahtera, miskin saja miskin, sehingga kalau di tengah-tengah itu biasanya rentan miskin. Pengomporan itu sesuai kriteria itu. Tugas utamanya adalah mendata kemiskinan, validasi data kemiskinan. Yang setelah itu muncullah, oh ini yang data pusat kota menetapkan sebagai sasaran, sebagai kelompok miskin ekstrim, sehingga nanti intervensi programnya mengarah ke situ. Itu di tahun 2000 awal. Sebenarnya datanya divalidasi di akhir 2023. Saya juga malu sebagai berbicara, saya juga berbicara. Penghasilannya ada, penghasilan memang tidak bersifat tinggi. Kami sudah bersitu lalu mengangkat angka startnya di awal tahun ini ya. Startnya awal Januari puasa, saya kasih ilustrasi aja. Startnya awal itu jumlahnya sekian, tapi nanti kami dalam perjalanannya, apakah ketika diberikan bantuan itu mereka akan nyaman dengan bantuannya akhirnya nggak berbeda seperti itu, ketergantungan atau bisa berkurang dengan kalau partainya tidak bisa, jadi terhadap yang sudah menjadi sasaran di waktu itu kami evaluasikan mereka progresnya berbulan ini. Kalau pemantauannya setiap saat, cuma update-nya berbulan.
artinya ngerekamnya tiap bulan, bukan berarti jadi hari ini ditemukan hari apa, tetap hari itu pula dimasukkan ke data sistem 6 tadi itu yang tapi saya nggak mungkin tiap hari tiap minggu minta laporan. Saya minta laporan aktifnya atau di bulan yang saya bisa cek. Saya bisa cek di sistem itu yang bulan sekali. Karena itu hari itu ada perubahan yang sudah itu juga. Jadi penantikan ini sudah entahnya ini sudah lulus, sudah terrelasi, sudah ini gitu. Kemudian ini yang baru itu setiap saat. Cuma saya mendapatkan update apa di rekamnya itu tiap bulan sekali. Nah, fokus di start awal tadi itu ya udah angka sekian dengan 160 sudah 114 itu tidak boleh. Itulah yang kita jaga, jangan sampai ada penambahan baru tapi yang 114 ini 114 jiwa ini bisa terangkat atau di bawah ini bisa naik kelas atau misalnya bisa graduasi. Ketika sudah dinyatakan graduasi pun tidak dilepas begitu saja, bahkan diperkuat dengan usaha yang bisa dicontoh. Ternyata bukan hanya cara bercontoh. IT itu orang jualan online itu banyak dan membantunya. Pak, dulu saya ketika beliau jadi menteri itu saya harus lumayan merayani itu. Jadi usaha-usaha itu loh ternyata dibantu bagaimana yang paling banyak masalah dia tapi kan masalahnya bisa muncul kan itu orangnya itu dulu dapat. Nah sambil berusaha itu bagaimana penanganan korupsi ini dia tidak diskusi, saya tidak harus diajari, tidak harus di kelas tidak mesti begitu. Lebih banyak tidak diskusi, diajak di forum, diajak ini, diajak itu. Kita terbuka, berpikir untuk mungkin saya tidak ingin menekan hasil pada itu. Ya saya bukan, itu yang masih kami sebagai panggil mari sebagainya sama dengan sama aja perawatan kekotoran bersihan orang cici kalau apa adanya sehingga perawatan itu beda dengan itu sama masalah. Nah yang sampai terhadap ini kira-kira sudah ini akan muncul saat itu yang graduasi yang lulus pasti akan muncul. Artinya sudah ada bagaimana caranya mempercepat untuk naik kelas atau lulus atau graduasi. Bahkan ya kalau mahasiswa S1 selesai tapi sudah ini juga yang terakhir itu ditempatkan di Kecamatan Jansa Kabupaten yang graduasi itu kemudian datang ke nah, tapi yang graduasi tidak dilepas begitu saja, tetap diperkuat dan tidak usah dari yang banyak itu dinamakan alasan. Artinya kamu lulus ya pas kata tadi. Tapi untuk perpasan ini ketika ini sudah sekian beberapa tahun dan itu pun tidak ada BBN, ada mitra. Yang dijalankan banyak dari benar, anda cuma itu motor hari ini, bukan satu pohon dan kasih kata bukan, pada suatu kata ini wilayah ini mereka suatu sekitar itu di gudang di bidang ini, karena ada motor masuk di sudah. Nah, mas jadi dibayarkan ini graduasi, ya lulus ujian. Nah di sisi lain dijaga, cuma yang jangan sampai atau tidak sama ya dieliminir lah yang miskin-miskin baru tadi dengan cara program-program yang lain tadi seperti itu. Tapi angkanya memang menurun, angkanya menurun. Nah bahkan ini sedekat terakhir kemarin menyampaikan kebetulan
pas ada banjir dari minggu dari sini ke situ pemerintah BKS dan PKA akan saya targetkan mulai tahun depan satu pendamping harus bisa menuntaskan, meluluskan, harus bisa graduasi dampingannya itu 1 tahunnya minimal 10. Itu kalau berusaha saya kemarin keras tapi mungkin dalam pengalaman saat kena gosipul itu kemarin setelah waktu di KAI itu sudah mengatakan teman-teman kita nanti saya melakukan satu pendamping 1 tahun minimal meluluskan 10 warga minimal. Kalau lebih tegas lagi kan kinerjanya dipasang budgetnya ya sama umur saja harus pada progres sekarang di situ sudah memastikan harus sekian tidak ada semuanya ini tidak Saya mau bertanya, apakah ada rancangan atau program baru untuk kedepannya agar tingkat kemiskinan ini semakin menurun? jadi gini program baru yang nanti dilakukan sebenarnya ini cara memandang, cara mengambil posisi sudut pandangnya. Kalau ini kan menyusun sebuah rencana, nanti kan sebenarnya kan kita sudah rencana banyak program. Saya harus diimbangi juga bagaimana pembiayaannya gitu. Jadi dilema itu begini, ketika kami bikin inisiasi antisipasi itu yang berkaitan dengan anggaran, ya kalau kerja kami jangan masalah, hasilnya anggaran harus dikeluarkan untuk itu masalah tim anggaran itu ada 2, di eksekutif itu ada tim anggaran oleh di legislatif ada badan anggaran. Saya ini saya belum jawab situ ya, kan semua kan udah nggak di sini gitu, kayak melindungi gitu. Ketika harus ada itu kami harus memprestasikan meyakinkan pada orang meskipun dulu saya berada saya itu bagian memverifikasi tentang jadi kamu dulu satu kalanya saya kan sumber dulu satu bukan hanya satu ditakuti karena saya agak tajam saya sekedar jangan salah. Nah ternyata saya sekarang muncul ini di saya ke sana dulu saya bisa kasih itu mas harus meyakinkan. Nah ketika itu berkaitan dengan itulah kita cuma beberapa tidak. Nah satu kedua senjata pamungkasnya itu verifikator di perencanaan yaitu perencanaan warna biasanya kan sebenarnya juga dimangkakan seperti ketemu perencanaan bersama harus memasukkan dari waktu ketika ini dari senjata yang saya paham ketika bagus itu konsep ini ketika sudah kena paku artinya kemampuan antara misalkan saya sekarang 5 tahun hasil COVID sekarang sudah ada nanti itu dikurangi sekitar hampir separuh ya sekitar 35% sudah untuk gaji PKI artinya tinggal 65% itu dikurangi atau disisihkan dulu lah untuk biaya wajib yang sudah ditentukan oleh negara wajib di kesehatan, wajib di pendidikan, wajib di urusan wajib itu boleh dihindari sehingga dari 65 itu tidak ada hanya tersisa
juga sudah dijelaskan oleh negara pemerintah sehingga untuk semuanya ini sasaran ini kan gitu. Kalau Pak Prabowo seperti itu Pak, urusan masjid. Nah, disitulah tapi nggak usah khawatir apakah ketika kita terbatas dalam posisi itu, situasi itu, mekanisme itu, apakah kita pesimis nih? Justru sosial sudah termasuk urusan wajib, sosial itu wajib, tidak hanya pendidikan dan kesehatan, sosial sudah wajib. Sehingga kami bahwa hanya saja seperti itu. Nah, inovasinya sebenarnya tidak mengagetkan, tidak menunjukkan wajib. Jadi ini poin yang saya rasa dengan kerja yang saya rasa untuk tahun depan dari program yang sudah muncul di awal program sahabat finalisasi rangka itu direncanakan ini ketiga bulan itu finalisasi lapangan kerja itu sudah itu yang beda dari satu sisi kami banyak bergantung kepada pilar sosial tenaga kerja supaya misalnya PKK tenaga kerja sosial bersama SRP kemudian PKK pusat yang jadi beban kepada masyarakat adalah PKSK mereka jadi mereka PKK ini selama ini kami berikan 12 juta dari mereka dapat insentif dari tapi satu orang yang satu jam satu jam ada satu orang dari insentif dari provinsi itu 750 kemudian dari pusat juga 1,5 dari kami juga UMK Sidoarjo juga lebih ke depan UMK sudah menjadi Sidoarjo sudah 4,9 triliun juta. Nah, kita negara ini masuk karena mereka ini kami dinas ini bergantung dengan mereka yang di lapangan tetap segera diperbaiki dan bahkan mungkin di dalam rumah sekarang ke provinsi sampai di Jogja kemarin kami berhasil mereka ini satu supaya motor sudah mulai sekarang mulai kemarin di 1 bulan lalu sudah buat 1,5 bulan lalu tapi berikutnya nanti saya bisa kasih tahu kemudian bentuk semacam kan banyak anak baru dari kecil-kecil ini harus kita cici yang cici kalau saya ajak produksi ini udah biasa nanti juga ketika dia ini saya ajak tidak ada seperti perusahaan salah mau diskusi online mereka saja nah sini hal bagaimana itu pun sudah kami mulai kemarin karena saya katakan bagaimana bagi mereka ya produk-produk terbarunya aja loh apa ya tergantung makanya setiap usaha dan produk dan apapun itu kan tidak mana sih sisi yang beratnya mana sih yang potensi untuk mempertikai tingkatnya itu yang dipush kalau misalkan blog mereka itu produk per biji itu hanya 5 saya tetangga saya banyak orang informasi ya Pak itu Pak per biji minimal 10.000 tapi dijual kenapa per biji ini ketemu satu juga banyak di iklan mereka banyak di promosi ya kan artinya terus gampang promosi itu dipush di promosinya nah ini juga saya lihat apa saya bukan dulu sih dari sini dan itu nyata ketika aku sertifikat orang itu lihat oh ya udah itu dari juga saya itu juga gitu insentif juga saya coba bisa kalau yang sebenarnya karena orang pusat kami nggak bisa tambah tapi fasilitasi di sini kami tambah jadi sekretariat komputer APK usaha dinas kan bisa nanti mereka biar besok
kemudian itu kalau programnya pusat tetap saya harus soundingan ke pusat melalui sistem itu ke pusat, tapi kalau yang kepentingan programnya kabupaten saat itu juga saya langsung untuk mencari limit ketidakpaparan itu dari berapa yang berikan apa berikan saya mengatakan nanti kalau terima kasih kedua langsung Masih Bapak. Ini Bapak, untuk sekarang kan di pemerintahan Pak Prabowo kan membentuk tim pemberantasan kemiskinan untuk kemiskinan. Ini kedepannya Dinsos itu bersinergi dengan badan tersebut atau jalan sendiri-sendiri? itu sebenarnya sama tahu siapanya. Negara ini kan terstruktur. Iya. Pemerintah provinsi sebagai wakil pusat. Daerah otonom itu bukan daerah otonom itu adalah kabupaten dan kota. Iya. Kalau provinsi itu bukan daerah otonom, itu adalah wakil pusat yang ada di Kabupaten. Nah, secara otomatis dengan itu kami juga tidak bisa lepas karena sudah bisa berusaha mengenai masalah pendidikan jatuh itu ribet mekanisme ke depan. Jadi ketika ada daerah yang nggak telur program ini, yang sendirinya dikurangi. Tapi baliknya karena ribet begitu. Ini karena itu menjalan ini, ya. Untuk ini dilakukan satu kali. Tapi ini ya masih belum aja asal patuh iya ya. Tapi kalau bagus lebih dari ekspektasinya sama, itu kenapa akhirnya itu dari anggaran ya anggaran yang distribusi pemberian pemberian seperti kepentingan itu saya belum mempertegas aku belum contoh salah satu sebagai tugas saya adalah sudah berjalan ini kami memberikan makanan gratis ini juga tidak banyak di Surabaya memberikan makanan gratis bagi lansia yang tidak mampu atau Indonesia disiasat saja ini anak-anak cukup tapi membuat memiliki tapi saya juga sampai kakak dipecah. Teman-teman, ini saya bersama Pak Robert, warga dari Kecamatan Balongbendo. Beliau adalah salah satu warga yang terdampak dari angka kemiskinan yang ada di Sidoarjo. Barangkali Pak Robert mau titip pesan kepada kami untuk disampaikan kepada pemerintah, Pak. Apa pesan dan kesannya? Ya untuk warga yang diperhatikan lah. Itu saya kominfo. Pada intinya teman-teman, Pak Robert ini menitipkan aspirasinya kepada kita agar masyarakat yang di bawah ini untuk diperhatikan lebih, tidak hanya dari bantuan sosial melainkan juga bantuan pekerjaan, Pak ya. Untuk gaji gimana Pak untuk saat ini yang dirasakan? Gaji gimana? Wong saya jauh itu Pekerja sosial ya, pekerja swasta, pekerja sosial. Pohon ya kalau bisa dibantu. Ya, itu teman-teman aspirasi dari Pak Robert. Terima kasih Pak Robert atas waktunya. Sama-sama.